Oke, shalom, selamat siang. Berapa dari saudara yang diberkati oleh pujian penyembahan hari ini? Haleluya, amin. Saudara nggak datang ke tempat ini untuk cari manusia, ya? Tidak satupun dari kita datang ke tempat ini untuk cari manusia. Bukan manusia yang tolong kita waktu kita susah, ya? Bukan manusia yang datang peluk kita dan kuatin kita pada waktu kita ada masalah. Tapi Yesus, amin. Tuhan Yesus, amin. Tidak satupun kita di tempat ini yang mau curi kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus saja. Amin. Hari ini kita akan belajar mencintai Tuhan pada waktu Tuhan berkata tidak. Karena terlalu sering kita cinta Tuhan ketika Tuhan memberikan apa yang kita mau. Saat Tuhan kasih apa yang kita doakan, kita bilang, Tuhan, saya cinta Tuhan. Pada waktu Tuhan beri apa yang kita mau, kita berkata, Tuhan, saya cinta Engkau. Tapi hari ini kita mau belajar mencintai kata tidak dari Tuhan. Amin. Siapa yang mau mencintai kata tidak dari Tuhan, lambaikan tanganmu ke sorga. Amin. Saudaraku, pada waktu Tuhan memberikan apa yang engkau mau, apa yang engkau mau dan Tuhan beri, Tuhan sedang menambahkan kasih-Mu kepada Dia. Tapi pada waktu Tuhan memberikan kata tidak kepada apa yang kau mau, itu berarti Tuhan sedang menambahkan iman-Mu kepada Dia. Saudaraku, saya bisa berdiri di tempat ini bukan karena begitu banyak kata ya yang Tuhan beri dalam hidup saya. Saya bertumbuh dalam begitu banyak kata tidak yang Tuhan kasih. Begitu banyak alasan untuk kecewa, begitu banyak alasan untuk berhenti. Tapi saya memilih untuk tetap percaya. Saya memilih untuk tetap setia. Setia itu nggak bisa saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan buat hati saya setia. No, setia itu pilihan saudaraku. Sama seperti saudara yang sudah berumah tangga, saudara memilih setia kepada pasangan saudara. Jadi setia itu nggak bisa dibuat-buat. Oh, karena dia begini jadi saya nggak setia. No, setia itu pilihan. Makanya Alkitab berkata, menulis bangsa ini telah berubah setia. Jadi setia itu pilihan. Saudara nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan berikan hati saya setia, sementara saudara masih suka melakukan hal yang Tuhan nggak mau saudara lakukan. Setia itu pilihan. Pilihan pada waktu apa? Bukan pada waktu semuanya baik kemudian saudara bilang, Tuhan saya mau setia. Tapi pada waktu langitmu gelap, bumi yang engkau pijak ini hancur, masihkah engkau mau berkata, Tuhan aku mau setia? Pada waktu semua keadaan baik-baik aja, semua orang bahkan yang gak kenal Tuhan, yang malas ke gereja pun berani berkata, Tuhan aku setia. Tapi bagaimana pada waktu Ishakmu diambil? Masihkah engkau berani berkata, Tuhan aku mau setia? Pada waktu Ayub, anak-anaknya mati di depan matanya, masihkah saudara berani berkata, Tuhan aku mau tetap setia? Pada waktu engkau dicela, engkau difitnah, mungkin bukan oleh orang lain, mungkin orang di dalam gereja yang saudara lihat melayani setiap waktu, dan saudara difitnah, atau mungkin hak saudara diambil. Apakah saudara lantas marah dan meninggalkan gereja, atau saudara mau tetap berada di sini dan berkata, Tuhan aku mau tetap setia? Saudaraku, kalau Tuhan memberikan ya kepada hidupmu, Tuhan sedang menambahkan kasih-Mu kepada Dia. Tapi pada waktu Tuhan udah lihat kasih-Mu kepada Dia udah cukup, dan pada waktu Dia berkata tidak, Dia memberikan kesempatan kepada saudara meningkatkan imanmu kepada Dia. Kita akan lihat satu cerita di Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-24. Kisah Para Rasul ayatnya yang ke-24. Saya akan lompat-lompat ini ya. Ada beberapa ayat yang saya lompat. Kita mulai baca dari ayatnya yang pertama. Kisah Para Rasul ayat 24. Ayat pertama, yang sudah dapat katakan amin. Yang masih mencari katakan haleluya. Haleluya. Yeay.
Yang gak bawa Alkitab katakan haleluya. Oke. Jadi Kisah Para Rasul 24 ayat pertama yang dapat katakan Amin. Yang masih mencari katakan Amin. haleluya. Oke, sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. 5 hari kemudian datanglah imam besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus. Dengarkan baik-baik. Jadi ini kisah di mana Paulus ditangkap oleh orang-orang Israel dan dihadapkan ke bangsa Romawi. Pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Roma. Pada waktu itu. Jadi kalau ada perkara mereka harus datang ke pengadilan yang semuanya orang Roma. Jadi bukan di sistem pemerintahan pada waktu itu tidak ada orang Israel, semuanya orang Roma. Ya, apalagi peradilan. Nah, bangsa Israel nggak senang dengan Paulus, imam-imam besar nggak senang dengan Paulus dan mereka mau hentikan Paulus dari menyebarkan iman tentang Yesus. Jadi apa yang dilakukan oleh imam besar Ananias ini, saudara bacakan yang pertama di situ tertulis imam besar Ananias. Saudaraku, Ananias ini bukan orang Kristen biasa-biasa. Ananias ini adalah seorang imam besar yang tahu Taurat. Dia tahu dan dia kenal Taurat. Makanya disebut imam besar. Tapi apa yang dilakukan oleh orang yang tahu firman Tuhan ini? Berusaha memenjarakan orang yang menghidupi firman Tuhan. Paulus menghidupi firman Tuhan. Ananias tahu firman Tuhan. Harusnya yang tahu firman Tuhan dan yang menghidupi firman Tuhan sama-sama jalan baku gandeng tangan. Betul tidak? Harusnya gitu ya. Tapi yang terjadi di Kisah Para Rasul 24 ayat 1, yang tahu firman Tuhan justru hendak memenjarakan yang menghidupi firman Tuhan. Makanya dia bawa Paulus sampai ke wali negeri. Wali negeri pada waktu itu setingkat gubernur sekarang untuk dihakimi. Saya nggak akan baca semuanya pasal 24 ini sampai selesai, tapi sebentar mungkin pulang ke rumah saudara bisa baca ulang kembali, karena hari ini saya ingin membagi 2 kisah tentang bagaimana kita mencintai kata tidak. Ini baru kisah yang pertama. Kisah yang pertama ini kira-kira 2 jam. Kisah yang kedua 3 jam. Saudara siap? Siap nggak? Nanti setelah nggak ada yang menjawab, berarti nanti semuanya pasti pikir, Pak Pendeta jangan lagi undang itu. Siapa itu mau khotbah 5 jam di sini, kurang kerjaan. Kita mau ke pasir panjang, pasir pendek, pasir balumpur, pasir hitam, semuanya. Tenang aja ya, tidak akan sampai 5 jam, saya janji. Singkat aja, paling 4 jam 30 menit. Oke, kita loncat di ayat yang ke-10 dari pasal 24 ini ya. Ayat ke-10 dari pasal 24. Jadi imam besar Ananias yang tahu firman Tuhan tapi nggak hidup dengan firman Tuhan. Banyak orang Kristen tahu firman Tuhan tapi nggak hidup dengan firman Tuhan. Tahu firman Tuhan, kasihlah semua orang seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, tapi dengan saudara kandung sendiri berkelahi. Halo? Tahu firman Tuhan bahwa nggak boleh mencuri, tapi di tempat kerja nilep-nilep uang. Tahu firman Tuhan bahwa tidak boleh berzina, tapi kiri kanan main perempuan. Tahu firman Tuhan. Di gereja pakai pakaian yang luar biasa, tapi nggak menghidupi firman Tuhan. Ananias tahu firman Tuhan. Saudara, aku tahu firman Tuhan aja itu nggak cukup. Katakan, tahu firman Tuhan tidak cukup. Katakan, 1, 2, 3. Tahu firman Tuhan saja tidak cukup. Ya, tidak cukup saudaraku. Karena kalau saudara cuma tahu firman Tuhan, saudara akan sampai di posisi Ananias. Saudara harus sampai ke posisinya Paulus. Pada waktu Ananias selesai mendakwa Paulus di depan wali negeri,
menuduh Paulus dengan berbagai tuduhan. Saudara bisa baca dari ayat 1 sampai ayat ke-9. Akhirnya di ayat ke-10, lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Jadi sekarang giliran Paulus yang membela diri. Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Saudara bisa baca dari 11, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Paulus membela dirinya di hadapan wali negeri itu. Sekarang dengarkan. Kita loncat ke ayat 22 dan 23. Oke, mari loncat ayat 22 dan 23. Nah, sekarang di hadapan wali negeri yang namanya adalah Felix. Nah, ini yang menarik nih. Ini yang menarik pakai banget. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Felix bukan imam besar Ananias yang tahu firman Tuhan. Felix bukan Paulus yang menghidupi firman Tuhan. Tapi Felix adalah orang yang lahir baru. Dia tahu jalan kebenaran. Kebenaran. Saudaraku, bukan firman Tuhan. Kebenaran. Saya nggak tahu mungkin dari siapa Felix ini mendengar tentang Injil Yesus Kristus dan dia akhirnya percaya. Saya nggak tahu dari mana. Tapi Alkitab dengan jelas menulis tentang Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan. Saudara tahu kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, kejadian kekristenan pertama kali orang-orang banyak pada waktu itu sama itu menyebut sebagai jalan Tuhan. Felix ini tahu kebenaran. Tapi, nah ini lucunya. Dia tahu kebenaran, tapi dia menangguhkan perkara mereka. Paulus mungkin berpikir, saya sekarang ada di pengadilan, yang pimpin pengadilan adalah Felix, orang yang tahu kebenaran, saya pasti bebas. Betul tidak? Betul tidak? Betul dong. Paulus bisa saja pikiran gitu, loh. Dia, Ananias menuduh saya, tapi yang membela, yang memimpin pengadilan ini adalah Felix, orang yang tahu kebenaran. Dia tahu hidup saya. Dia tahu apa yang saya lakukan tidak seperti yang dikatakan Ananias. Tapi yang lucu, orang yang tahu kebenaran ini menangguhkan perkara mereka. Ditangguhkan. Coba kita lihat ayat 23. Ini yang lebih lucu, ayat 23. Ayat 23 bilang, lalu ia ini Felix. Ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus. Bayangkan. Orang yang punya otoritas, orang yang punya kuasa, orang yang punya wewenang dan tahu kebenaran. Dia bisa saja buka pintu dan bilang, Paulus gak bersalah, silakan pergi. Dia bisa aja bilang begitu. Tapi apa yang Felix lakukan? Dia tetap menahan Paulus. Saudaraku, Alkitab berkata, janganlah berharap kepada manusia. Amin. Terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Paulus ada di kota Roma bukan untuk shopping, bukan untuk liburan, bukan untuk hura-hura, bukan untuk rekreasi. Paulus ada di kota Roma untuk memberitakan Injil. Apa yang Tuhan mau. Tapi justru pada waktu dia ada di kota Roma, dia didakwa oleh Ananias yang tahu firman Tuhan. Dia didakwa oleh Ananias. Dan dia masuk ke pengadilan di mana Felix yang tahu jalan Tuhan, tahu kebenaran, justru menahan dia lebih lama. Pertanyaannya, mana Tuhan? Kok Tuhan gak tolong? Paulus kan datang ke kota ini bukan untuk hura-hura, tapi untuk memberitakan Injil. Kok Tuhan gak tolong Paulus? Kok Tuhan gak ketok pintu hatinya Felix untuk buka jalan biar Felix bisa bebaskan Paulus dan Paulus bisa menginjil? Paulus mungkin berpikir, kalau saya bebas, saya bisa menginjil di kota Roma, saya bisa menangkan 10 orang, 20 orang, 30 orang. Tapi apa yang dia rencanakan yang baik itu gak terjadi. Mana Tuhan? Di mana dia? Pada waktu aku mau melakukan apa yang dia kehendaki, pintu tertutup. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan gak buka pintu? Kenapa Tuhan bilang tidak? Saya bukan lakukan apa yang saya mau. Saya mau beritakan Injil.
Halo, Paulus mungkin berpikir begitu. Saudara baca di sini, dia menjadi tahanan ringan. Setidaknya bagi saudara mungkin biasa-biasa, tapi kita lihat Felix yang tahu kebenaran ini apa yang dilakukan kepada Paulus. Kita lompat di ayat 27. Coba baca ayat 27. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Bayangin 2 tahun. Halo? 2 tahun Paulus dalam penjara. Bukan karena lakukan kesalahan, karena mau memberitakan Injil, dia dalam penjara loh. Saudara buat kesalahan, kemudian saudara dalam penjara hidup ini. Saya nggak bilang penjara sana, tapi penjara dalam hidup ini, dan saudara menggerutu sama Tuhan. Tuhan tolong. Paulus nggak lakukan apa yang dia mau. Paulus lakukan apa yang Tuhan mau, tapi dia ada dalam penjara. Dan lebih parahnya lagi, yang punya wewenang untuk keluarkan dia, malah biarkan dia dalam penjara 2 tahun. Selama 2 tahun Tuhan gak bebaskan Paulus. Tuhan bilang tidak. Kalau saudara dalam kehidupan kekristenan saudara, saudara pikir bahwa saudara akan selalu mendapat jawaban ya, dan ya dari Tuhan, saudara akan kecewa. No. Jalan Tuhan gak seperti jalanmu, saudaraku. Gak seperti jalanmu. Paulus berada dalam penjara bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 2 tahun. Tuhan gak buka pintu. Mungkin yang kemarin-kemarin malaikat datang dan lepasin borgol di Petrus, dan Petrus bisa keluar. Tapi hari itu tidak ada malaikat datang tolong Paulus. Halo? Gak ada gempa bumi terjadi dan pintu penjara terbuka. Mana Tuhan? Kalau saudara berada di posisi Paulus, masihkah saudara berani berkata, Tuhan, aku tetap cinta Engkau. Tuhan, aku tetap setia kepada Engkau. Jangan hanya karena hari ini gak makan ini, kita mulai mengeluh pada Tuhan. Itu Tuhan, yang tetangga sebelah makannya itu, masa saya makannya gini aja? Halo, aduh terlalu receh kalau mau libatin Tuhan dalam urusan makan minuman. No. Jangan libatin Tuhan urusan makan minum. Terlalu receh bagi Tuhan. Tapi apa yang ingin saya katakan pada saudara, pada waktu Tuhan berkata tidak kepada Paulus, apakah Paulus kecewa? No. Saudaraku, pada waktu Paulus berada dalam penjara, Paulus bisa memilih untuk sakit hati kepada Tuhan. Dia bisa memilih kepahitan kepada Tuhan. Dia bisa memilih kecewa sama Tuhan. Mungkin Paulus berpikir, ya oke lah, 1 hari, 2 hari dalam penjara, oke lah, saya percaya besok mujizat terjadi. Felix berubah pikirannya, Felix yang udah tahu kebenaran, dia dijaga oleh Roh Kudus, dan dia akan panggil saya, dan dia akan bebasin saya. Mungkin dia punya pikiran seperti itu, Paulus. Sehari, 2 hari tidak ada panggilan, 2 minggu nggak ada panggilan, bahkan sampai Felix digantikan oleh Porcius Festus, Paulus tetap dalam penjara 2 tahun. Sekarang saudaraku, apa pergumulanmu? Engkau mungkin bergumul 2 bulan, engkau mungkin bergumul 6 bulan, engkau mungkin bergumul 1 tahun. Dan engkau berkata, Tuhan gak adil. Kenapa saya dibiarkan seperti ini? Dan engkau mungkin dulu engkau begitu berapi-api berdoa, engkau begitu berapi-api baca Alkitab, tapi hari ini karena engkau gak melihat jawaban yang Tuhan berikan yang seperti yang engkau mau, sehingga engkau gak mau lagi berdoa, engkau gak mau lagi baca Alkitab. Dulu engkau rajin datang ibadah tepat waktu, sekarang engkau mulai molor-molor datang ibadah. Kau mulai kecewa. Mungkin kau ada di sini, tapi hatimu udah jauh. Paulus 2 tahun dibiarkan dalam penjara. Mana mujizat? Mana terobosan? Gak ada. Yang penjarakan dia justru orang yang tahu kebenaran. Halo? Di kiri kanan kita bisa jadi Ananias bagi orang lain. Kita bisa jadi Felix bagi orang lain. Kita bisa jadi Paulus bagi orang lain. Itu bukan tergantung sama Tuhan, tergantung sama keputusan. Sama keputusannya. Engkau mau memilih, apakah hari ini saya mau jadi Paulus, atau hari ini saya mau menjadi Ananias yang cukup tahu aja dan pakai firman Tuhan serang-serang orang.
Atau kamu jadi seperti Felix yang tahu kebenaran, engkau tahu bagaimana menolong orang, tapi engkau nggak mau nolongin orang. Itu Felix. Tahu kebenaran tapi nggak mau tolongin orang. Dia tahu bagaimana harus berbuat baik, tapi dia nggak mau berbuat baik. Ketika Tuhan berkata tidak kepada Paulus, dan gak ada mujizat terjadi, gak ada terobosan terjadi, saudara tahu apa yang Paulus lakukan? Paulus mulai menulis surat. Paulus mungkin berpikir, saya sebenarnya mau ke Roma untuk mau menginjil, biar ada 10-20 orang yang bertobat. Tapi hari itu, selama dia di dalam penjara, dia tulis surat untuk kuatkan jemaat-jemaat yang sudah dia menangkan. Dari dalam penjara dia tulis surat. Dan saudara tahu, surat-surat yang ditulis oleh Paulus itu, setelah dikumpulkan, dengarkan baik-baik, itu menjadi 14 kitab yang tergabung dalam perjanjian baru. 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Roma, Filipi, Kolose, Filemon, Efesus, Ibrani, 1 Timotius, 2 Timotius, dan kitab Titus ditulis Paulus di dalam penjara. Pada waktu pintu gak terbuka, pada waktu Tuhan berkata tidak, Paulus berpikir dia gak bisa jadi berkat bagi orang Roma. Tapi Paulus gak pernah tahu Tuhan sengaja biarkan dia dalam penjara, karena dari dalam penjara dia bisa tulis 14 kitab. Dan dia gak pernah tahu kitab-kitab itu bukan cuma memberkati orang Roma, tapi semua orang di seluruh dunia, saudaraku. Dari 27 kitab perjanjian baru, 14 kitab ditulis Paulus di dalam penjara. Karena seorang Festus yang tolak tolongin Paulus. Karena seorang Ananias yang mendakwa dia. Paulus bisa memilih untuk kepahitan sama Tuhan. Paulus bisa memilih untuk marah-marah sama Tuhan. Paulus bisa memilih, Tuhan, saya mau ke Roma, ini bukan lakukan apa yang saya mau, tapi mau menginjili. Tuhan biarkan saya dalam penjara, saya nggak bisa nginjili orang. Tapi apa yang dilakukan? Dia tulis surat. Dan 14 kitab ini yang dialih bahasakan ke semua bahasa di dunia. Sehingga menjadi berkat, bukan cuma bagi orang Roma, tapi bagi semua orang di dunia. Saudaraku, saat Tuhan berkata tidak, berarti Tuhan hendak membuatmu menjadi berkat di dalam penjara. Amin. Sekarang kita masuk kisah yang kedua. Kita buka di 1 Samuel 15 ayat 10. Kisah yang pertama sudah selesai dalam waktu 1 jam. Sekarang kita masuk kisah kedua yang akan selesai dalam 3 jam. Oke, 1 Samuel 15 ayat 10. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Oke, yang masih mencari katakan haleluya. Masih banyak yang mencari ya. Oke. Sekarang kita buka 1 Samuel 15 ayat 10 sampai 11 ya. 10 sampai 11 berkata seperti ini. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Oke. Kisah yang pertama adalah bagaimana Tuhan berkata tidak kepada Paulus. Dan Paulus dibiarkan dalam penjara selama 2 tahun. Saudaraku, apapun yang kau alami hari ini, yang membuat kau merasa seperti dalam penjara, dan kau merasa bahwa Tuhan, kenapa aku gak bisa keluar dari pergumulan ini? Berarti Tuhan punya maksud engkau ada di sana. Jangan bersungut-sungut sama Tuhan pada waktu engkau ada di sana. Tapi tanya Tuhan, Tuhan apa yang kau mau saya lakukan di sini? Paulus gak bersungut-sungut. Tuhan bilang tulis surat, kuatin jemaat di sana, tulis surat, kuatin jemaat di sana, tulis surat. Dan dia tulis di dalam penjara 14 kitab dalam perjanjian baru lahir, saudaraku. Kalau Paulus gak masuk dalam penjara, dengarkan baik-baik, kitab perjanjian baru cuman sampai 13 kitab. 14 kitab ditulis Paulus dalam penjara karena Tuhan berkata tidak. Sekarang kita masuk di kisah yang kedua. Samuel. Tuhan bilang kepada Samuel, ini lucu, dengarkan ya. Tuhan bilang kepada Samuel, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Tuhan menyesal kepada siapa? Saul atau kepada Samuel?
Tuhan menyesal kepada siapa? Saul atau Samuel? Saul atau Samuel? Saul. Yang di belakang, Saul atau Samuel? Yakin? Cuma satu orang yang yakin. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Tuhan menyesal memilih Saul. Tapi baca baik-baik ayat ini. Yang ditolak adalah Saul. Tapi yang sakit hati siapa? Samuel. Yang ditolak Saul, tapi yang sakit hati Samuel. Banyak kan orang gitu kan? Orang posting di Facebook nyinggung si A, tapi yang tersinggung B, C, D, E, F, G. Padahal yang disinggung si A, yang tersinggung banyak. Tuhan tolak Saul, tapi yang tersinggung Samuel. Dan ayat ini berkata, maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru kepada Tuhan semalam-malaman. Dengarkan baik-baik. Samuel kenapa bisa tersinggung? Karena Samuel memegang peranan penting dalam histori, sejarah di Israel. Raja pertama bangsa Israel lahir dari Samuel. Kenapa? Samuel yang pergi mengurapi raja pertama bagi Israel. Kemanapun Saul pergi, Raja Saul yang pertama pergi, orang-orang mengingat ini karena Samuel. Kemanapun apapun yang Raja Saul lakukan, orang ingat ini berkat Samuel. Kalau Samuel gak ada, kita gak punya raja. Jadi tanpa secara tidak langsung, Saul ini adalah doa yang digenapi oleh Tuhan. Doanya Samuel yang digenapi oleh Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan tolak Saul, yang sakit hati Samuel. Pada waktu Tuhan menolak doamu, Saulmu, penggenapan yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu, jangan sakit hati seperti Samuel. Saul ditolak oleh Tuhan. Dan Samuel, ini Samuel bukan orang nabi yang biasa-biasa loh, ini Samuel. Dari kecil dia bisa dengar suara Tuhan. Seperti saudara sekarang dengar suara saya. Dari kecil, dia udah bisa dengar suara Tuhan secara audible. Bukan secara rohani, bukan secara pikiran. No, audible, dia bisa dengar suara Tuhan. Samuel ini bukan nabi yang sembarangan. Tapi pada waktu dia berseru semalam-malaman kepada Tuhan, Tuhan gak menjawab. Bayangin. Tuhan tolak Saul, tapi yang sakit hati Samuel. Karena apa? Saul itu adalah doa kegenapan janji Tuhan kepada Samuel. Hal yang menarik dari bagian ini adalah karena Saul telah melakukan apa yang Tuhan gak mau. Saudaraku, kita bisa buka di 1 Samuel. Ada salah satu kesalahan yang dilakukan oleh satu aja, karena saya gak mau buka banyak ya. Saya mau fokus di bagian tidak, tapi ada satu hal yang membuat Saul ditolak oleh Samuel. Kita buka di 1 Samuel 15 ayat 15, masih pasal yang sama, loncat ke ayat 15. Ya, betul. Oke. Di sini jawab Saul yang menjawab. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba, lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tuhan siapa di situ ditulis? Tuhan Allahmu. Dengarkan. Saul gak pernah bilang kepada Tuhan Allahku. Saul bilang kepada Samuel, aku melakukan ini kepada Tuhan Allahmu. Halo? Tuhan pilih Saul, tapi Saul gak pernah punya hubungan pribadi sama Tuhan. Saul bilang sama Samuel, aku melakukan ini kepada Tuhan Allahmu.
Kalau saudara baca tulisan Daud, kepada Tuhan Allahku, Daud berkata seperti itu. Tapi enggak dengan Saul. Kita lihat lagi, ini baru satu kali. Mungkin saudara pikirlah kebetulan aja, mungkin salah tulis. Kita lompat di ayat 21, masih pasal yang sama. Ayat 21. Kita lihat bagaimana perkataan Saul menggambarkan dia punya hubungan dengan Tuhan. Ayat 21 berkata seperti ini. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu yang terbaik dan yang telah dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Allahmu. Tuhan siapa? Allahmu. Allahmu. Bayangin, Saul dipilih sama Tuhan, tapi dia nggak pernah punya hubungan pribadi sama Tuhan. Makanya dia selalu bilang Tuhan Allahmu, bukan Tuhan Allahku. Saudaraku, engkau mungkin sudah dipilih Tuhan di sini, tapi tanpa hubungan pribadimu sama Tuhan, jangan pernah titip-titip doa kepada pendeta. Halo, gak ada namanya titip-titip doa sekarang. Saudara dipanggil Tuhan karena Tuhan mau dekat sama saudara. Amen. Tuhan mau punya hubungan sama saudara. Tapi kalau saudara sembunyi dan saudara lari dan saudara pikir, aduh saya gak pintar berdoa, saya. No, datang sama Tuhan gak perlu kata-kata yang indah. Hatimu Tuhan udah tahu. Panggilan atau pilihan tidak pernah bergantung kepada hubungan. Tuhan bisa memanggil seseorang, Tuhan bisa memilih seseorang meskipun orang itu gak punya hubungan. Hubungan itu pilihanmu. Pilihan. Saul dipanggil Tuhan, Saul dipilih Tuhan, tapi dia memilih untuk tidak mau punya hubungan sama Tuhan. 2 kali dia bilang kepada Tuhan Allahmu di ayat 15 dan ayat 21. Sekarang kita lihat yang ayat 30, masih di pasal yang sama. Ayat 30 bilang gini ya, aku telah berdosa tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada siapa? Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu. Saul gak punya hubungan sama Tuhan, makanya Tuhan tolak dia. Saudara mungkin bisa dipanggil, dipilih Tuhan, saudara dimenangkan lahir baru. Tapi kalau saudara tidak memakai waktu ini untuk membuka hubunganmu dengan Tuhan, saudara bisa bernasib sama dengan Saul, yang Tuhan bilang, aku menyesal memilih Saul. Maka sakit hatilah Samuel sambil berdoa semalam-malaman, mencoba melunakkan hati Allah, tapi Allah tidak mau berubah. Terkadang kita baru mau sadar pada waktu kita sakit keras dan kita mau cari pendeta. Terkadang kita baru sadar pada waktu kita ditimpa musibah baru kita mau cari pendeta. Tapi di luar itu, kita nggak pernah ingat Tuhan. Kita nggak pernah bangun kita punya hubungan sama Tuhan. Makanya selalu bilang Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu. Padahal dia udah jadi raja loh ini. Tapi dia selalu bilang Tuhan Allahmu. Artinya apa saudaraku? Dia nggak pernah punya hubungan sama Tuhan. Makanya Tuhan tolak dia. Tapi hari ini saya mau mengajarkan saudara, bukan tentang Saul, tapi tentang Samuel. Samuel pada waktu dia ditolak oleh Tuhan, Samuel pada waktu doanya ditolak oleh Tuhan, dia semalam-malaman dia menangis di hadapan Tuhan. Semalam-malaman dia berseru, bahkan dia berpuasa. Dia berseru, bahkan dia berpuasa. Bahkan kalau kita lihat di ayat 35, masih di pasal 15, di ayat 35, ayat yang paling bawah. Sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Begitu banyak dari saudara. Saudara kepahitan sama Tuhan karena doa saudara ditolak Tuhan. Karena doa saudara tidak pernah digenapi Tuhan. Tuhan tolak Saulmu, engkau kepahitan, engkau gak mau lagi cari Tuhan. Samuel seperti itu. Saulnya ditolak Tuhan, dia berduka cita sampai dia mati. Hanya karena dia punya doa ditolak Tuhan. Dia berduka cita sampai dia mati. Jangan jadikan doamu menjadi Allahmu, sehingga terlalu besar pada waktu itu ditolak engkau gak bisa lihat lagi Tuhan. Amin. Jadilah seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang ambil. Terpujilah nama Tuhan.
pada waktu Samuel sakit hati sama Tuhan karena Saulnya ditolak Tuhan. Saul itu bisa berarti doa saudara, ya, cita-cita saudara, keinginan saudara, impian saudara. Dan pada waktu Tuhan berkata tidak, jangan baper, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Kita baca di 1 Samuel 16 ayat yang pertama. 1 Samuel 16 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Halo? Berapa lama lagi kamu mau baper sama Tuhan? Berapa lama lagi kamu mau kepahitan sama Tuhan? Tuhan gak kasih apa yang kau mau, kemudian engkau baper, engkau kepahitan, engkau gak mau datang gereja, gak mau datang ibadah, gak mau datang persekutuan. Berapa lama lagi? Itu yang Tuhan katakan pada Samuel. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Saya udah tolak Saulmu. Jangan lagi doa puasa untuk Saulmu. Saya udah tolak. Kenapa? Saulmu tidak punya hubungan sama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kau sesuatu, jangan biarkan hal yang Tuhan sudah berikan itu menghalangimu dalam membangun hubungan sama Tuhan. Banyak orang seperti ini, saudaraku. Bukan cuma saya nggak cerita di sini, saya cerita di Surabaya. Sebelum dapat kerja, tiap hari datang persekutuan doa. Doa puasa, pelayanan, rajin banget. Begitu Tuhan kabulkan dia punya doa, dia dapat pekerjaan, mulai jarang datang doa, mulai jarang datang ibadah. Itu berarti Saulnya yang Tuhan sudah berikan tidak membangun hubungan sama Tuhan. Akhirnya satu kali dia nggak muncul lagi di gereja. Kami pikir dia sudah pergi ke gereja lain. Kaget-kaget waktu COVID kemarin kami dengar dia masuk rumah sakit dan akhirnya meninggal. Saudara, Tuhan bisa berikan Saul bagi hidupmu, tapi jangan biarkan Saulmu itu menghalangimu hubungan pribadimu sama Tuhan. Ingat Daniel. Daniel adalah pejabat kerajaan. Dan bosnya itu bukan orang yang takut Tuhan. Banyak saudara berpikir, karir saya nggak bisa naik karena bos saya ini bukan orang yang takut Tuhan. Dia mungkin pilih dia punya keluarga lebih naik di posisi ini dibandingkan saya. Daniel begitu. Dia nggak punya keluarga di posisi pejabat di mana dia berada. Kepala dinasnya, bosnya, kepala apanya, dirjennya lah, apanya ada di atas. Orang-orang yang tidak takut Tuhan. Yang tidak punya hubungan kekeluargaan dengan Daniel. Tapi Daniel pada waktu dia punya jabatan, dengarkan baik-baik, 3 kali sehari dia duduk, dia cari Tuhan. 3 kali sehari. Saudara pikir kerjanya Daniel itu pekerjaan ongkang-ongkang kaki, main-main Facebook? Dia pejabat kerajaan. Sekali dia buat salah di Babel, itu dia dibunuh. Tapi dalam masa-masa pekerjaan yang punya intensitas kerja yang tinggi, 3 kali sehari dia berdoa cari Tuhan. Dan akhirnya apa saudara tahu? Daniel dipakai di 3 masa kerajaan. Bukan kerajaan, di 3 masa raja. Satu raja sudah selesai, ganti raja yang baru, Daniel tetap dipilih di posisi itu. Ganti lagi raja yang baru, Daniel dipilih lagi di posisi itu. Bayangkan. Kalau Tuhan sudah memberikan apa yang kau mau, berikan Saulmu. Jangan hancurkan hubunganmu sama Tuhan karena Saul yang sudah Tuhan berikan. Kalau tidak, Tuhan tolak. Tuhan tolak. Daniel selama 3 kali berturut-turut di 3 raja yang berbeda, dia mendapat posisi penting. Dia nggak punya nepotisme. Raja itu raja yang tidak takut Tuhan, saudaraku. Tidak takut Tuhan. Semua raja-raja ini tidak takut Tuhan. Dia bisa pilih bangsa Mesir untuk jadi mengisi posisinya Daniel, tapi mereka nggak bisa. Karena kalau engkau setia sama Tuhan, Tuhan bela engkau. Halo, katakan Tuhan bela hidupku. Katakan Tuhan bela hidupku. Oke, sekarang kita masuk di sini. Ini udah mau terakhir nih. Udah hampir 4 jam kan? Oke, jadi di 1 Samuel 16 ayat pertama dia bilang gini. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seseorang raja bagiku. Tuhan tolak Saul. Tuhan berkata tidak kepada Saul. Tapi Tuhan gak tinggalkan begitu aja Samuel. Dan ngapain kamu baper sama yang ini? Aku punya raja yang baru bagimu. Ayo bangkit. Pergi ke kota ini.
Dan akhirnya dia bangkit, dia isi tabutnya dengan minyak dan dia bangkit. Untuk sampai ke raja yang baru. Saudara tahu berapa kali Samuel harus mendengar kata tidak dari Tuhan? Berkali-kali saudaraku. Pada waktu saudara yang pertama, saudaranya Daud yang paling awal muncul, dia bilang, Tuhan pasti ini kan, pasti ini kan, pasti ini kan. Tapi Tuhan bilang, tidak. Muncul lagi saudara berikutnya, Samuel bilang, pasti ini. Tapi Tuhan bilang, tidak. Begitu seterusnya, Samuel harus tahan kata tidak berkali-kali dari Tuhan. Kalau dia udah mau kecewa, dia udah baper, dari kata tidak yang ketiga sudah perek sama kau Tuhan, terserah Tuhan mau sama pulang. Dia bisa buat seperti itu. Berkali-kali Tuhan bilang kata tidak kepada dia, bukan satu kali, bukan dua kali. Tapi dia tetap setia. Apakah ini Tuhan? Tuhan bilang tidak. Dia datang lagi, apakah ini Tuhan? Tidak. Saudaraku, kalau saudara gampang baper sama Tuhan, baru kata tidak satu dua, saudara sudah mundur, saudara tidak akan menumbuhkan Daudmu. Dengarkan baik-baik. Samuel setia, meskipun Tuhan berkata tidak berulang-ulang, sampai dia bertemu Daudnya yang lebih baik daripada Saul. Hari ini saudaraku, Tuhan mungkin berkata tidak kepada Saulmu. Mungkin karena pada waktu Tuhan menggenapi apa yang engkau rindukan, justru apa yang engkau rindukan itu menghalangimu membangun hubungan yang lebih dekat sama Tuhan. Jadi Tuhan ambil, Tuhan tolak. Kayaknya kamu belum cocok pegang yang ini. Jangan dulu yang ini. Dan Tuhan mempersiapkan engkau Daud yang baru. Supaya pada waktu dia berikan engkau Daud, engkau gak lupain Tuhan. Gak lupain datang beribadah sama Tuhan. Gak lupain datang berdoa sama Tuhan seperti yang dulu pernah kau lakukan sebelum semuanya yang Tuhan berikan. Dan kalau saat ini Tuhan masih bisa berkata tidak kepada engkau, dengarkan baik-baik. Kata tidak dari Tuhan bukan berarti Tuhan benci saudara. Bukan. Bukan berarti Tuhan bilang tidak dan Tuhan gak mau jalan sama saudara. Tidak. Tuhan bilang tidak kepada Samuel, tapi Tuhan tetap bersama dengan Samuel. Bukan berarti Tuhan bilang tidak dan Tuhan pergi dan saudara dibiarkan sendiri. No. Kalau Tuhan bilang tidak, berarti dia lagi persiapkan yang terbaik bagimu. Kuatkan hatimu, kuatkan imanmu. Tuhan tahu yang lebih baik daripada kita. Mari tundukkan semua kepala, kita datang kepada Tuhan.